Oke, selamat siang semua. Ya, hari ini kita latihan ya dari soal UN. Ini soal UN tahun 2019. Ya, karena kan sebentar lagi udah mau tryout ya. Jadi kita belajar lagi dari awal ya matematika tentang contoh soal yang keluar ya, yang biasanya sering muncul pada saat UN. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Ini bukan soal tryout, ini soal UN tahun 2019. Jadi kita lihat, kan pelajarannya semua ya, dari yang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Karena materi yang kelas 9 ini kita udah selesai. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi pertama kita lihat di sini soal yang nomor 1. Ini mengenai perbandingan ya, perbandingan angka. Ini disuruh mengurutkan urutan pecahan terkecil dari yang terkecil sampai yang terbesar dari 4 bilangan di bawah di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ada 0,6, ini 55%, 2/3 0,58. Nah, ini kita nggak bisa bandingin langsung. Kenapa? Karena mereka beda-beda kan bentuknya. Ada yang bentuknya udah desimal nih, seperti yang 0,6. Terus yang 0,58 juga ya. Udah desimal ya, 0, tapi yang 2/3 belum. Terus yang 55% juga belum. Nah, berarti kita harus ganti semuanya dalam bentuk yang sama. Kalian terserah mau ganti dalam persen boleh, dalam koma, desimal boleh, atau dalam pecahan juga boleh. Biasanya sih kalau Miss saranin ya, biar gampang, biar cepet, itu semuanya diganti ke dalam bentuk yang desimal, yang koma gitu. Jadi kalau 0,6 nih, berarti bentuknya udah desimal kan? Kalau yang 0,6 berarti udah nih yang 0,6. Nah, yang 0,58 juga udah. Nah, sekarang kita ganti ke yang kalau 55% kita ganti ke desimal gitu. 55% berarti artinya kan, kalau 55% itu artinya 55 dibagi 100. Nah, kamu tinggal bikin dari 55 bagi 100 itu berapa? 0,55. Nah, berarti ini kita ganti jadi 0,55. Terus kalau yang 2/3 ini kan masih bentuk pecahan, kita juga bisa ganti ke bentuk desimal. Kita bikin aja 2/3. Gini kan, 2/3. Nah, 2/3 itu berapa? Kita tinggal lihat, 2/3 kan nggak bisa dihitung, 0, ya kan, 20. 20 bagi 3 berapa? 6. Karena 6 kali 3 itu 18. Gitu kan? 20 kurang 18, 2. 0. Nanti akan terus 0,66 sekian. Ya, kita tulis aja 0,66. Nah, berarti kita udah dapat angkanya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, berarti kita udah dapat angkanya, yaitu 0,6, 0,55, 0,66, sama 0,58. Ya, jadi sekarang baru kita urutin dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti yang paling kecil yang mana tuh? 0,6, 0,55, 0,66, atau 0,58? Yang paling kecil. 0,55. Iya, berarti kita tulis ya. Berarti yang 0,55 itu kan adalah yang 55%, kita tulis. Gitu. Terus berarti selanjutnya, ini yang paling kecil kan udah berarti ya. Terus selanjutnya yang paling kecil kedua yang mana? 0,58. Iya, berarti kita tulis, karena di awal yang ada 0,8, kita tulis 0,58. Terus koma lagi. Selanjutnya, yang berapa lagi berarti? Ini berarti udah ya. 0,66. 66 apa 0,6? Kecilan mana? 0,6 atau 0,66? Kecilan yang ini ya, 0,6 dulu. Nah, gini. Baru yang terakhir yang 0,66. 0,66 kan bentuknya awalnya dia 2/3. Ya udah, kita tulis 2/3. Nah, jadi itu urutannya dari yang kecil sampai yang paling besar. Berarti kita tinggal lihat mana yang sesuai sama jawaban tuh. Yang jawaban kan 55%, 0,58, 0,6, 2/3. Yang mana berarti jawabannya? Yang A. Gitu. Ya, jadi caranya seperti itu kalau ada soal seperti ini untuk mengurutkan bilangan. Ya, lebih enak semuanya diganti ke desimal dulu. Terus nanti baru kita urutin
dari yang kecil sampai yang paling besar gitu. Ini soal nomor 1, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Nah, berarti kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini adalah yang kita pernah pelajarin ya pas kelas 9 itu, yaitu tentang akar sama pangkat. Nah, kita lihat di soal itu kalau nggak kelihatan tuh soalnya itu 3 akar 3. Ya, ini Miss clear dulu sebentar. Nah, biar Miss zoom ya soalnya. Nah, di situ ya, kita bisa lihat di situ. Soalnya itu adalah 3 akar 3 pangkat min 2. Nah, masih diingat kalau ada minusnya, ya di sini. Kalau ada minus, itu artinya dibikin 1 per. Jadi itu sebenarnya adalah 1 per 3 akar 3. Nah, kalau kamu udah jadi 1 per, minusnya hilang. Jadi 1 per 3 akar 3 pangkat 2. Gitu. Nah, cara ngerjainnya 1 per 3 akar 3 pangkat 2. Artinya 3-nya kita pangkat 2 dulu. Tadi sendiri-sendiri ya. 3 pangkat 2 sama akar 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Nah, terus nanti yang akar 3 juga dipangkat 2. Ya kan? Akar 3 pangkat 2 artinya akar 3 kali akar 3. Berarti sama-sama ada akarnya bisa hilang. Gitu. Jadi sama akarnya hilang, sorry ya. Nggak gitu cerita. Kalau akar 3 kali akar 3 nih. Kalau akar 3 dikali dengan akar 3 langsung akarnya hilang. Tinggal sisa yang dalamnya. Berarti sama dengan 3 gitu ya. Karena akar 3 kali akar 3 itu akarnya hilangin aja, intinya gitu. Nah, akar 3 kuadrat adalah 3. Gini. Ya, jadi 9-nya dari 3 pangkat 2, 3-nya dari akar 3 pangkat 2. Nah, terus berarti kita hitung tuh 1 per 9 kali 3, berapa ya? 1 per 27. 1 per 27. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak jawabannya? 1 per 27. Ada kan? Yaitu yang C. Nah, gitu ya. Ini mengenai bilangan pangkat dan akar. Ada yang mau ditanya nggak sebelum Miss lanjut ke soal selanjutnya? Nggak ada, Miss. Nggak ada ya. Ini Miss clear, biar kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Ya, di soal nomor 3 itu, pada tes kemampuan matematik, skor total ditentukan dengan aturan 4 untuk jawaban benar, min 2 untuk salah, skor min 1 untuk soalnya kalau nggak dijawab. Ya. Terus dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Banyaknya soal yang dijawab Amir dengan benar adalah berapa? Gitu. Nah, berarti kan soalnya di sini kita lihat soalnya ada 50 ya. Kita tulis dulu soalnya itu totalnya ada 50. Ya. Terus yang dijawab sama si Amir itu cuma 48. Berarti yang nggak dijawab berapa? Yang dia kosongin. 2. Nah, kalau 2, ya kan? Kalau yang nggak dijawab atau yang dikosongin ya, tidak dijawab, itu skornya min 1. Berarti kita bisa tahu kalau yang nggak dijawab dia kan 2 kali min 1. Yaitu, berarti nanti dia di minus 2 totalnya. Nah, kalau dijawab semua nih, kalau dijawab semua dan benar, berarti ya, jadi soalnya kan kalau dia bilang dijawab semua, ya, itu dan benar itu kan dia bilang kalau benar dikali 4, kalau salah dikurang 2. Nah, tapi dia nilai totalnya, nilai si Amir itu cuma 100. Berarti pas di total itu, dia cuma 100 dapatnya. Berarti 48 itu, ya kan, nggak semuanya benar. Ada yang benar, ada yang salah.
gitu. Nah, yang ditanya berapa yang benar, berapa yang salah. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kalau Amir itu nggak jawab, itu dia dikurang min 2, ya kan? Berarti total yang di sini itu, yang benar dan salahnya itu, totalnya dia itu adalah 102. Karena pas udah 102 dikurang 2 baru 100. Nah, berarti itu dari 48 itu, entah berapa yang benar, entah berapa yang salah, harus totalnya itu adalah 102. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, kalian lihat dari option jawabannya. Kita lihat kalau option jawabannya yang pertama nih, misalnya yang D nih ya, 48 soal. Ini 48 soal. Kalau benar semua, dia bilang kan ditanya manakah yang benar. Kalau 48 benar semua, berarti kan 48 dikali 4. Karena kalau benar itu skornya 4. Kalau 48 kali 4 itu kan udah gede banget ya. Semuanya benar. 8 kali 4, 32, 3, 16, 192. Padahal total semuanya cuma 102. Berarti 48 soal salah. Gitu. Nah, kita cek lagi. Kalau yang 40 soal misalnya. 40 soal benar. Berarti kalau 40 soal benar, berarti kan 40 ya, 40 kali 4. 40 kali 4 itu udah 160. Berarti karena total yang dia jawab 48, berarti yang salah ada 8. Kalau salah dikali min 2. 8 kali min 2 itu ya cuma min 16. Jadi 16 dikurang. Kalau kita kurang, ini tuh 4, 144. Totalnya, padahal enggak, padahal yang kita mau totalnya cuma 102, berarti salah lagi. Ya. Yang nomor C salah. Karena totalnya masih terlalu tinggi. Dia harusnya totalnya cuma 102. Nah, sekarang kita lihat yang B. 33 soal. Berarti 33 soal yang dijawab benar. Kita cek berarti 33 kamu kali 4. Ya kan? 33 kita hitung kali 4. 12, 1, 3 kali 4, 12, 132. Nah, kita tulis 132. Berarti, karena yang dijawab cuma 48 dikurang 33. Ya kan? 5. Terus 4, 15. Berarti yang salah itu ada 15. Nah, kalau salah kan dia bilang dikali min 2. Nah, berarti dikurang 30. Pas kita kurang, ternyata 132 kurang 30, 102. Sama sesuai apa yang kita mau. Ya, yaitu 102 soal. Nah, berarti udah dapat jawabannya. Berarti yang Amir jawab dengan benar adalah 33 soal. Nah, kalau ada soal seperti ini memang harus dicek dari optionnya masing-masing. Supaya kita bisa dapat apa yang kita mau dari pernyataan di soalnya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang ada yang kelewat ya. Yang nomor 3. Tadi berarti nomor 4 tuh. Kita kerjain dulu nomor 3 ya. Nah, kita kerjain soal nomor 3, yaitu yang ini. Hasil dari 3 akar 7 kali akar 8 tambah 5 akar 14. Nah, kalau ada soal seperti ini, seperti biasa kalian harus tahu dulu mana yang harus dikerjakan dulu. Kalau ada kali, ya kan, sama bagi, itu dikerjakan dulu. Baru selanjutnya plus dan minus. Ya, jadi ini kita kurung dulu sebenarnya. Yang dikerjain itu yang perkalian dulu. Baru nanti ditambah 5 akar 14. Gitu. Nah, sekarang kita kerjain dulu 3 akar 7 dikali 8. Nih. Ya. Berarti 3-nya dibiarin. Akar 7 kali akar 8 kamu tulis tinggal dikali. 7 kali 8-nya akarnya tinggal digabung. Nanti baru ditambah 5 akar 14. Nah, akar 7 kali 8 kan 56. Nah, ini biarin 5 akar 14. Nah, 56 itu bisa disederhanakan atau enggak? Gitu, 56 itu 14 kali berapa ya? 14 kali 4. Nah, jadi 56 kita bikin jadi 14 kali 4. Nah, yang bisa keluar adalah akar 4. Ya kan, yang ini. Akar 4 berapa? Akar 4 berapa?
2 ya. Berarti 2-nya bisa keluar ke depan. Jadi ini jadi 3 kali 2 akar. Ya kan? 14 ditambah 5 akar 14. Nah, 2-nya dari mana? Dari akar 4 yang keluar. Ya. Nah, terus selanjutnya kita tinggal bikin 3 kali 2 berarti 6. 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Nah, kalau kemarin masih ingat ya, kalau akarnya sama belakangnya, yang tinggal ditambah angka depannya aja. 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 adalah 11. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah 11 akar 14. Ada kan di optionnya yang D. Gitu. Ya, jadi diingat yang dikerjain kali dulu, baru disamakan yang bisa disederhanain karena ini akar 14. Kan pengen digabung jadi 1 berarti 56-nya kita buat 14 kali berapa. Nanti pasti ada yang bisa dikeluarin, baru bisa ditambah. Kalau angka belakang akarnya sama baru bisa ditambah. Ya, ini yang nomor 3. Ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut ke yang 5? Nggak ada? Nggak ada, Miss. Berarti lanjut dulu ya ke soal yang nomor 5. Ini hapus dulu. Nah. Kita lihat soal nomor 5. Ya, kita lihat soal nomor 5. Nah, ini soalnya mengenai tanggal ya, mengenai kalender. Jadi, apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, tentukan tanggal 17 Agustus itu di tahun yang sama itu di hari apa. Nah, ini kalian harus buat model kalender dulu, biar nggak salah ya. Model kalender itu berarti pertama, misalnya Miss tulis Senin. Kita mau bikin modelnya gini, Senin, terus Selasa, Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, terus Minggu. Itu kan 7 hari model di kalender. Nah, sekarang kita lihat dari soal ini. Ya, dia bilang 2 Mei itu hari Selasa. Nah, berarti kita tulis di hari Selasa itu tanggal 2 Mei. Ini kita tulis kita Mei dulu ya. Berarti ini 2. Paling enak itu per 1 minggu. Jadi 2 ditambah 7. Di hari Selasa juga berarti 2 tambah 7, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 7, 23. Ya kan? 23 tambah 7, 30. Nah, kalau bulan Mei sampai tanggal berapa? 30 apa 31? 31, betul. Berarti pas hari Rabu itu baru udah tanggal 31. Ya. Berarti pas ganti bulan, ya kan? Pada saat ganti bulan tanggal 1 untuk bulan Juni, itu tanggal 1-nya di hari Kamis. Nih, tanggal 1 yang hari Kamis itu udah tanggal 1 untuk bulan Juni. Nah, ini udah tanggal 1 hari Kamis. Berarti kita ganti ya tanggalannya, berarti udah bukan Mei lagi, tapi Juni. Nah, terus habis itu kita tulis tadi bulan Juninya tanggal 1, ya. Kita tulis Juni. Nah, ini Juni. Berarti tanggal 1-nya tadi kita udah tahu hari Kamis. Berarti kita tambahin 7 lagi. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 7, 22. Terus baru 22 tambah 7, 29. Nah, kalau Juni sampai berapa? 30 apa 31? 30. Berarti ini pas kita geser, ini 30 dari Jumat. Juni, berarti pas hari Sabtunya itu udah tanggal 1 untuk Juli. Gitu ya. Nah, berarti kita, karena ini kalender ya, jadi agak susah ngitungnya, nggak bisa langsung berapa tambah berapa gitu. Nah, baru ini 1, itu adalah bulan Juli ya. Berarti kita hapus. Nih. Sekarang udah ganti jadi bulan Juli. Nah, Julinya tanggal 1-nya tadi kita lihat hari Jumat ya tadi. Nah, berarti ini udah tanggal 1. Kenapa?
Oh, Sabtu ya tadi ya? Oh ya. Hari Sabtu ya? Iya. Oke. 1, terus habis itu kita tambah 7, 8. Ya kan? 8 tambah 7, 15. 15 tambah 7, 22. Ya kan? 22 tambah 7, 29. Nah, itu baru Juli. Juli itu berarti sampai 31. Ya kan? 29 berarti pas minggu 30. Seninnya lagi itu 31, baru berarti 1 Agustus dimulai di hari Selasa ya. Berarti kita lihat 1 Agustus dimulai Selasa, kita ganti hari ya. Kita ganti bulan. Berarti udah masuk Agustus, Agustusnya udah Selasa. Nah, ini udah masuk Agustus. Tadi Agustusnya ternyata tanggal 1-nya tuh hari Selasa. Berarti selanjutnya ini tanggal tambah 7, 8. 8 tambah 7 udah 15. Nah, kita maunya kan cuma mau minta berapakah tanggal pada saat 17 Agustus. Nah, berarti kita nggak usah lewatin sampai 22 dong. Berarti kita tinggal hitung aja supaya jadi 17 Agustus. Ini 15, berarti sebelahnya 16, baru terakhir 17. Nah, berarti tanggal 17 Agustus pada tahun itu jatuh di hari Kamis, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi memang harus dibuat satu-satu kalau kalender, karena kalender itu susahnya ada yang 30, ada yang 31, jadi kita nggak bisa langsung hitung pakai mat gitu ya. Jadi harus dibikin model kalendernya. Jadi tanggal 17 Agustus ternyata hari Kamis. Ada kan optionnya, yaitu jatuh di hari Kamis. Gitu, itu sampai yang nomor 5. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti hari ini cuma sampai 5 soal dulu. Ya, nanti ada tugasnya seperti gini, tapi ntar Miss ganti angkanya. Ya, seperti biasa nanti video sama tugasnya Miss share di grup. Oke? Ntar dulu Miss absen dulu ya. Oke. Berarti sampai di sini semuanya tunggu di grup ya untuk tugas dan videonya. Selamat siang. Makasih. Yuk.